Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pradana Sandi Agus, NRB 04210440, Prodi D4 PE 8B. Di sini saya akan menyampaikan progres tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Kontrol Pencahayaan Adaptif dan Image Processing pada ROV menggunakan metode Fuzzy Logic. Lalu di sini sudah terdapat ROV-nya. Nah, untuk progresnya sudah. Untuk akan sistem kelistrikannya, di sini ada kamera, lalu di sini ada Raspberry Pi 3B, di sini ada Fishhawk untuk mengontrol PWM dari semua thruster, lalu di sini ada ESC untuk mengontrol thruster juga ada 6 buah, lalu di sini ada ESP32 untuk sistem pencahayaan adaptifnya, dan juga di sini ada sensor BH1750. Lalu di sini ada depth sensor, ini untuk kedalaman dari sebuah ROV-nya. Lalu di sini ada kabelan, dan juga di sini untuk Phantom X untuk komunikasi dengan laptopnya. Lalu di sini ada kabel untuk koneksi dengan baterainya. Lalu di ROV-nya sendiri, di sini ada 2 buah enclosure, yang di atas untuk sistem kelistrikannya nanti, lalu yang di bawah ini untuk penyimpanan baterainya. Lalu di sini ada 4 buah balas untuk penggabungan dari sebuah ROV ini. Lalu di sini ada 6 buah thruster. Nah, di sini untuk thrusternya sudah di setting untuk pergerakan roll pitch yaw. Lalu yang di bawah ini terdapat 4 dengan miring ke derajat 45 derajat untuk pergerakan maju mundur kanan kiri. Lalu di sini ada 2 buah lampu subsea untuk kedalaman maksimal 10 meter. Lalu selanjutnya di sini ada komponen selanjutnya. Di sini ada baterai LiPo dengan 7500 mAh, 15,2 volt, 100 cc dan 4 sel untuk kebutuhan daya dari sebuah ROV ini. Selanjutnya ada kabel LAN, lalu koneksi USB, lalu ini PLC untuk komunikasi dengan Phantom X-nya pada ROV. Lalu selanjutnya ada remote control untuk pergerakan dari ROV-nya, dan juga stabil dan juga hold, dan mengontrolan pada lampu secara manual. Lalu di sini terdapat kabel tether untuk mengonekkan dari Phantom X ke ROV-nya. Oke, di sini untuk pengonekan antara ROV-nya dan juga laptop. Di sini kita harus mengkonekkan baterainya dahulu, lalu kita menyiapkan komunikasinya antara kabel tether, lalu untuk koneksi USB, PLC Phantom X, dan juga kabel Ethernetnya. Langkah selanjutnya adalah saya harus mengonekkan kabel Ethernetnya pada kontrol panel bagian internet. Nah, ini untuk saya harus menyeting IP address-nya dan juga subnet max. Kita oke, saya juga aja. Lalu kita buka pada Chrome atau apapun itu, alamat IP-nya 192.168.2.2. Ini akan mengarah ke Blue OS. Di sini langsung ke cockpit. Saya konekkan dengan cockpit. Nah, di sini terdapat dashboardnya. Terlihat kameranya sudah connect. Lalu ini untuk sensor tab, untuk keterangan-keterangan lainnya. Dan juga di sini untuk menyeting setiap motor thrusternya yang PWM yang kita inginkan.
Lost Manual Control. MYGCS. Bisa untuk dari PWM 1100, untuk tertinggi, terendah 1300, dan untuk matinya di tengah-tengah di 1500. Tesan selanjutnya adalah BH1750 sensor cahaya. Di sini dikonekkan dengan ESP dan juga rangkaian elektrik pada ROV. Untuk pembandingnya adalah alat ukur digital luxmeter. Lalu untuk data pada sensornya terbaca pada VS Code. Di sini untuk persentase error antara sensor dan juga alat ukur merupakan 0 sampai 1%. Selanjutnya adalah pengetesan pada lampu subsidi ROV. Di sini PWM-nya dari lampu dikonekkan dengan ESP, lalu terkoneksi dengan VS Code. Diketik secara manual untuk PWM-nya untuk mendapatkan PWM 1100 hingga 1900. Lalu untuk PWM 1100 ini mati, lalu untuk PWM 1900 ini untuk cahaya terterang dari lampu tersebut. Selanjutnya adalah koneksi kamera pada laptop. Di sini mengoneksikannya dengan menggunakan Raspberry Pi 3B, lalu dikonekkan pada software BlueOS. Nah, di sini kamera sudah terlihat sudah connect pada laptopnya. Selanjutnya adalah pengetesan pada thruster. Di sini PWM-nya dikontrol dengan software BlueOS, lalu diukur dengan tachometer. Selanjutnya adalah pengujian pada joystick. Di sini pengujian untuk atas, bawah, kanan, kiri untuk pergerakan ROV dan juga pengontrolan lampu secara manual pada joystick tersebut sendiri. Lalu untuk stabil dan juga holdingnya. Di sini ROV sudah berfungsi untuk bisa maju mundur kanan kiri dan juga atas bawah secara normal di dalam air. Selanjutnya adalah pengujian metode YOLO V8 untuk objek deteksi pada ikan. Di sini masih menggunakan kamera ROV di darat. Pengujian selanjutnya adalah pengujian ROV pada kolam uji. Di sini juga diuji untuk bermanuver dan juga tenggelam dan juga naik ke permukaan. Ini terlihat kamera ROV di dalam air untuk mendeteksi lambung kapal di dalam kolam uji. Di sini juga cukup jelas di dalam perairan yang keruh, hijau, dan juga untuk terik matahari sangat cerah di atasnya. Selanjutnya adalah pengujian metode Fuzzy Logic Mamdani di darat. Nah, di sini menggunakan ESP dan juga sensor BH1750 untuk mendeteksi cahaya sekitarnya. Ketika cahaya di sekitar sangat terang, sensor mendeteksi terang, PWM dari ESP akan mengirimkan PWM yang rendah untuk kecerahan lampu yang rendah. Lalu ketika diberikan cahaya yang terang, PWM akan meredupkan lampu tersebut dan dikirimkan ke GUI. Selanjutnya adalah pengetesan ROV di dalam kolam renang. Di sini dicoba untuk bermanuver dan juga mencoba dari balas dari ROV bisa atau tidak mengapungnya. Di sini ROV terlihat sangat stabil karena sudah diberikan balas dan juga bisa bermanuver secara stabil juga. Tidak ada goyangan terlalu berlebih sehingga berikutnya pengujian metode Fuzzy Logic Mamdani di bawah air. Jadi PWM di sini sudah terkoneksi dengan ESP32 dan juga sensor cahaya. Ketika cahaya mendeteksi sangat terang, lampu akan PWM akan mengirim sinyal ke lampu dengan PWM yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya data dari sensor cahaya dan juga persentase kecerahan dari lampu akan dikirimkan ke dashboard GUI interface.
Demikian dari progres tugas akhir saya, dari semua sudah berjalan dengan lancar. Untuk metode dan juga sistem adaptif dari lampunya juga sudah dilaksanakan, sudah diuji coba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.